Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia kita bisa berjumpa dengan bulan Al-Qur'an Ramadan 1443 Hijriah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang menjadi bukti abadi sampai dengan hari ini. Ini merupakan kitab yang tidak habis-habisnya dengan keajaiban-keajaiban yang muncul dari dalamnya. Dan manfaat-manfaatnya tidak akan pernah berakhir, terus tergali. Kitab ini memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perubahan-perubahan dan distorsi-distorsi. Apa yang tadi saya ungkapkan, firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 42 menegaskan, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa setiap nabi akan diberikan mukjizat secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi jawaban atas tantangan kepada kaumnya. Mukjizat ini hanya spesifik untuk kaumnya. Kita contoh misalnya tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang memang ini menjadi mukjizat dihadapkan pada maraknya tukang sihir pada era Fir'aun ketika itu. Yang kedua, kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam yang mampu menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang-orang yang buta, kemudian juga menyembuhkan yang berpenyakit sopak. Karena memang pada saat itu yang terkenal adalah kaitan dengan banyaknya dunia medis yang berkembang. Kemudian di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa beliau saat itu hidup, banyak pujangga-pujangga, banyak penyair-penyair di kalangan masyarakat Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka mukjizat pun diturunkan berupa Al-Qur'an yang indah, dan semua aspek termasuk susunan kalimat-kalimatnya, bahasanya sedemikian terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak mampu menjawab tantangan untuk membuat semisal Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu masih ragu-ragu juga terhadap apa yang diturunkan Allah terhadap hambanya, coba buat surat semisal itu. Nggak akan ada yang mampu. Nah, oleh karena itu, tentu i'jazul Quran ini, kemukjizatan Al-Quran ini harus betul-betul kita pelihara dan kita jaga. Memang betul Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjagaan terhadap Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan memeliharanya. Dan tentu saja kita juga memahami di antara penjagaan
utuhnya Al-Quran ini adalah dengan banyaknya para huffaz, para hafizul Quran. Al-Quran adalah menjadi pembenar. Apa yang terjadi dalam fenomena-fenomena alam semesta akhirnya membenarkan Al-Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan juga pada diri mereka, yang akhirnya semakin memperjelas Al-Quran ini benar. Maurice Bucaille diantaranya yang menemukan proses penciptaan manusia yang sama persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meyakinkan beliau akhirnya betul bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan manusia. Oleh karena itu, alangkah naif dan tercelaknya ketika ada orang yang mengusulkan kepada Menteri Agama untuk melakukan revisi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sungguh hal yang tidak layak, hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sampai hari ini alhamdulillah, Al-Quran terjaga dengan baik dari upaya-upaya yang ingin memalsukan ayat-ayatnya. Karena memang sekali lagi, yang melakukan penjagaan ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar agar Quran ini juga bisa terpelihara sesuai dengan bagaimana kemampuan kita untuk menjaganya. Di antaranya adalah dengan kita menghafalkan ayat demi ayat Al-Quran, sehingga orang yang akan melakukan perubahan-perubahan tidak akan mungkin bisa dilakukan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk memelihara Al-Quranul Karim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. As'alu taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.